sekalian, ketahuilah bahwa rasa takut yang dimiliki Satrio Piningit itu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan rem bagi amarahnya yang sanggup menggetarkan sendi-sendi Nusantara. Apakah itu alasan mengapa beliau memilih untuk tetap tersembunyi, Pak? Karena beliau lebih takut jika amarahnya menyakiti hati rakyat yang seharusnya beliau lindungi. Tepat sekali. Nah, keberanian sejati beliau bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling mampu menundukkan egonya sendiri di hadapan Sang Pencipta. Sangat sulit membayangkan di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini, masih ada sosok yang begitu menjaga kesucian setiap perbuatannya agar tidak menimbulkan benci. Itulah mengapa ia disebut Piningit. Ia sedang dipingit oleh alam semesta hingga kita semua benar-benar siap menerima keadilan tanpa syarat. Mari kita selami lebih dalam, agar kita tidak salah mengenali cahaya yang muncul di tengah kegelapan ini. Pernahkah Anda membayangkan sebuah amarah yang begitu besar namun diredam oleh samudera kesabaran yang tak bertepi? Seolah sebuah gunung berapi yang memilih untuk memeluk apinya sendiri demi keselamatan penduduk di kakinya? Jika saat ini Anda merasa dunia sedang tidak baik-baik saja, mungkin itu adalah isyarat bahwa sang penyejuk sedang mematangkan diri dalam ruang sepi yang tidak terjangkau oleh hiruk-pikuk kesombongan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga cahaya hidayah dan ketenangan senantiasa menyelimuti sanubari kita, menuntun langkah kaki yang lelah menuju sebuah penantian yang penuh keberkahan dan kebesaran yang dijanjikan Tuhan. Kita sedang berada di ambang pintu sejarah, di mana setiap detik penantian adalah bagian dari doa-doa para leluhur yang mulai memanifestasi menjadi kenyataan di depan mata kita semua. Dengarlah dengan saksama, karena waktu tidak akan menunggu mereka yang ragu, dan perubahan besar tidak akan mengetuk pintu mereka yang tertidur lelap dalam zona nyaman yang menipu. Satrio Piningit bukanlah sekadar nama dalam dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah frekuensi kepemimpinan yang sedang menyetel ulang detak jantung Nusantara yang sempat tidak teratur. Fenomena ini membawa kita pada sebuah kontemplasi mendalam mengenai rasa takut, sebuah fitrah manusia yang seringkali disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal di tangan yang tepat, rasa takut adalah benteng pertahanan paling kokoh bagi kerendahan hati. Sebagai manusia, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara fitrah, manusia memiliki kelemahan yang berbeda-beda, mulai dari ketakutan pada hal gaib, hewan, hingga rasa takut kehilangan harta benda yang fana. Kelemahan ini bukanlah untuk dihina, melainkan pintu masuk untuk memahami bahwa kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Sahabat Nusantara, kita semua memahami bahwa sosok Satrio Piningit identik dengan hal-hal yang bersifat rahasia dan tidak kasat mata, seolah ia adalah bayangan yang bergerak di antara cahaya dan kegelapan. Tahukah Anda bahwa Sang Wadah sebenarnya adalah sosok yang begitu manusiawi dengan segala rasa takutnya? Pribadinya yang cenderung pendiam dan sangat menghormati orang lain membuatnya selalu berhati-hati dalam setiap perilaku, memastikan bahwa tidak ada satupun perbuatannya yang menimbulkan duri bagi hati sesama. Ia sangat takut jika keberadaannya justru menjadi sumber pertikaian dan kebencian, sebuah sifat yang mengingatkan kita pada kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendahulukan kedamaian di atas ego pribadi. Namun, di balik ketenangan air yang menghanyutkan itu, tersimpan sebuah teka-teki besar yang sedang dipersiapkan oleh alam semesta untuk segera terkuak. Inilah hal yang paling ditakuti oleh Satrio Piningit, yaitu bangkitnya amarah yang terpendam jauh di dalam lubuk jiwanya. Ujian-ujian yang ia jalani selama bertahun-tahun dalam pingitan zaman seringkali mengundang rasa amarah yang luar biasa, terutama ketika melihat ketidakadilan yang merajalela di sekelilingnya. Jika ia tidak pandai menilai sesuatu dari sisi positif, amarah itu bisa saja meledak dan menghancurkan apa yang seharusnya ia lindungi. Untuk menguji mental keberanian sang ksatria, para pamomong gaib dan ujian kehidupan nyata terus menekan hingga pada titik adu fisik yang paling krusial. Ini dilakukan untuk membuktikan apakah ia benar-benar sosok pemberani yang mampu mengendalikan badai di dalam dadanya, ataukah ia hanyalah seorang penakut yang berlindung di balik topeng kesabaran. Dunia mungkin melihatnya sebagai sosok yang lemah lembut,
Namun beranikah Anda berdiri tegak saat seluruh dunia mencoba merobohkan keyakinan yang Anda pegang sendirian di tengah badai? Dari beberapa sumber yang kami rangkum, percayalah bahwa karakter seorang Satrio Piningit bukanlah orang yang penakut dalam arti yang picik. Latar belakangnya yang dibesarkan oleh gemblengan alam sejak dini telah menempa jiwanya dalam lika-liku dunia yang penuh warna, baik yang putih bersih maupun yang merah menyala. Ia telah mencicipi pahitnya pengkhianatan dan manisnya kesetiaan, sehingga kepribadiannya tidak mudah goyah diterpa badai kehidupan yang kian hari kian kencang. Pribadi Muslim sejati dalam dirinya mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan mencintai sesama manusia. Namun ia memegang teguh prinsip bahwa musuh jangan dicari, tetapi jika musuh datang, pantang baginya untuk lari meski hanya satu langkah. Kalimat ini seketika mengingatkan kita pada sosok pemimpin nasional yang sering kita dengar akhir-akhir ini, dengan jargon 1000 kawan terlalu sedikit dan musuh satu terlalu banyak. Filosofi ini bukan sekadar omon-omon politik, melainkan cerminan dari kearifan lokal Nusantara yang mendalam, di mana harmoni lebih berharga daripada kemenangan di atas puing-puing permusuhan. Jika kita melihat kondisi politik saat ini, di mana berita-berita terbaru dari media nasional seperti Jawa Pos menunjukkan dinamika yang memanas pasca transisi kekuasaan, kita melihat betapa pentingnya sosok yang mampu merangkul semua pihak. Bencana alam yang silih berganti terjadi di berbagai belahan Nusantara seminggu terakhir ini juga seolah menjadi bahasa alam bahwa bumi sedang merintih, merindukan tangan-tangan dingin yang mampu mengelola kerusakan menjadi keberlanjutan. Bukankah alam selalu memberikan tanda sebelum perubahan besar benar-benar terjadi? Dan apakah kita sudah cukup peka untuk membaca setiap getaran yang muncul dari rahim bumi ini? Di tengah krisis sosial dan ekonomi yang membuat masyarakat kecil terjepit, sosok Ratu Adil kian dinanti bukan sebagai pemberi materi instan, melainkan sebagai penegak keadilan yang hilang. Ramalan Jayabaya dalam serat-serat kuno menyebutkan tentang zaman Edan, di mana mereka yang tidak ikut gila tidak akan kebagian, namun mereka yang waspada akan tetap selamat. Satrio Piningit hadir dalam kesunyian untuk memastikan bahwa cahaya kewaspadaan itu tidak padam di tengah badai kegilaan zaman yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Mari kita tengok sejenak sejarah kebesaran kerajaan Nusantara di masa lalu, ketika Prabu Siliwangi memberikan wejangan tentang jalan kehidupan yang harus selaras dengan alam. Beliau berpesan bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain, menundukkan hawa nafsu sebelum menundukkan musuh-musuhnya. Satrio Piningit membawa api semangat Siliwangi ini ke dalam konteks modern, di mana musuh yang nyata bukanlah lagi pedang dan tombak, melainkan korupsi, ketidakadilan sistemik, dan degradasi moral yang merusak sendi-sendi bangsa. Apakah Anda bisa merasakan getaran yang sama ketika melihat penderitaan orang lain? Ataukah hati Anda sudah mulai membatu oleh kerasnya persaingan hidup yang tanpa ampun ini? Dalam kisah-kisah Islami, kita mengenal sosok-sosok yang tawadu namun memiliki kekuatan yang mampu mengguncang singgasana tirani. Satrio Piningit mengadopsi nilai-nilai ini, menggabungkan kearifan lokal Jawa dengan kedalaman spiritualitas Islam, menciptakan sebuah sintesa kepemimpinan yang berakar kuat pada tanah namun pucuknya menggapai ridha ilahi. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang penuh harapan, sebuah personifikasi dari janji Tuhan bahwa bumi akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Kejadian-kejadian terkini, mulai dari skandal yang melibatkan tokoh-tokoh besar hingga konflik horizontal di tingkat akar rumput, menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami kehausan akan sosok teladan. Data dari berbagai kanal berita menunjukkan peningkatan indeks ketidakpuasan sosial, yang jika tidak segera ditangani, akan berujung pada ledakan amarah kolektif. Disinilah peran Satrio Piningit menjadi sangat relevan. Ia adalah katu pengaman yang menyerap energi negatif masyarakat dan mengubahnya menjadi energi pembangunan yang positif. Ia tidak butuh panggung yang megah atau sorotan kamera yang menyilaukan, karena keberadaannya sudah dirasakan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil tanpa suara. Jika seorang pemimpin hanya bisa bicara tanpa bisa merasakan perihnya luka rakyat, pantaskah ia disebut sebagai pelindung? Ataukah ia hanya seorang aktor di atas panggung sandiwara yang melelahkan? Setiap paragraf dalam perjalanan hidup sang Satrio adalah ritme yang membawa kita lebih dalam ke dalam dunia penantian yang produktif. Penantian ini bukan berarti diam berpangku tangan, melainkan penantian seperti benih yang sedang berjuang menembus tanah demi melihat cahaya matahari.
Kita semua adalah bagian dari narasi besar ini. Bagian dari sejarah yang sedang ditulis ulang oleh tinta kesabaran dan kertas kejujuran yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Kutipan-kutipan dari lontar kuno seringkali menyebutkan bahwa munculnya sang pemimpin akan ditandai dengan fenomena alam yang tidak biasa, seperti gunung meletus yang disusul oleh kemakmuran yang tak terduga. Seminggu terakhir ini, aktivitas vulkanik di beberapa gunung api di Indonesia meningkat, seolah menjadi pengingat bahwa kekuatan alam jauh melampaui segala teknologi manusia. Satrio Piningit memahami bahasa alam ini dengan sangat baik. Ia berkomunikasi dengan angin dan berbisik dengan tanah, memastikan bahwa langkah kakinya tidak menyakiti bumi yang ia injak. Ia adalah pelestari sejati yang memahami bahwa kekayaan Nusantara bukan hanya ada di bawah tanah, tetapi juga di dalam semangat gotong royong masyarakatnya. Melihat guratan takdir dalam ramalan ini, saya merasa Satrio Piningit sedang memikul beban seluruh air mata bangsa ini di pundaknya sendirian. Tidakkah itu terlalu pedih untuk ia tanggung? Memang pedih, Dian, namun ingatlah bahwa besi yang paling kuat adalah besi yang paling lama ditempa di dalam bara api yang paling panas. Saya mulai mengerti. Ujian fisik dan tekanan mental yang beliau hadapi selama ini bukanlah untuk pamer kekuatan, tapi untuk memastikan hatinya tetap lembut meski raganya sekeras karang. Benar, beliau tidak pernah mencari musuh, tapi beliau telah diajarkan oleh para pamomong untuk tidak pernah lari jika kehormatan bangsa sedang dipertaruhkan. Seandainya dunia tahu bahwa pemimpin yang mereka tunggu-tunggu adalah sosok yang paling sering menangis dalam sujud malamnya demi keselamatan kita semua. Waktunya hampir tiba, dan dialog batin ini akan segera menjelma menjadi langkah nyata yang akan mengubah wajah sejarah Nusantara. Bagaimana jika ternyata sosok yang Anda cari selama ini berada tepat di samping Anda? Namun Anda terlalu sibuk melihat ke arah bintang sehingga melewatkan cahaya kecil di depan mata? Kehidupan sehari-hari masyarakat yang semakin berat akibat tekanan ekonomi global menuntut kita untuk kembali pada filosofi hidup yang sederhana namun bermakna. Satrio Piningit mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya harta yang dikumpulkan, melainkan pada seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Ia adalah sosok yang makan saat rakyatnya kenyang dan lapar sebelum rakyatnya merasa lapar. Sebuah standar kepemimpinan yang mungkin terasa mustahil di era kapitalisme ini, namun nyata adanya dalam diri sang terpilih. Dalam setiap tarikan napasnya, ia membawa beban doa dari jutaan orang yang tertindas, menjadikannya kekuatan yang tak terhentikan oleh rintangan fisik apapun. Ujian adu fisik yang ia alami bukan hanya sekadar latihan bela diri, melainkan ujian ketahanan mental untuk tetap berdiri tegak saat semua orang ingin ia tumbang. Ia membuktikan bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan rasa takut, bukan ketiadaan rasa takut itu sendiri. Satrio Piningit adalah bukti bahwa di tanah Nusantara ini, ksatria-ksatria sejati tidak pernah benar-benar habis. Mereka hanya sedang bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Mungkinkah kita sudah terlalu sering tertipu oleh kemasan sehingga kita lupa untuk memeriksa isi? Ataukah kita memang sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara intan dan kerikil di jalanan? Kritik-kritik yang ia layangkan seringkali halus namun menghunjam tepat ke jantung persoalan, membuat mereka yang zalim merasa gerah tanpa perlu mendengar satupun teriakan. Empati yang ia miliki begitu dalam sehingga ia bisa merasakan tetesan air mata seorang ibu di ujung pelosok negeri hanya dengan memejamkan mata dalam sujud malamnya. Inilah kualitas pemimpin yang tidak bisa diproduksi oleh sekolah-sekolah kepemimpinan modern, karena ia lahir dari rahim penderitaan dan dibesarkan oleh air susu kebijakan alam semesta. Zaman terus berputar seperti roda yang terkadang di atas dan terkadang di bawah, namun Satrio Piningit adalah poros yang tetap tenang di tengah perputaran itu. Ia tidak terpengaruh oleh tren sesaat atau opini publik yang berubah-ubah seperti arah angin, karena ia memiliki kompas batin yang selalu menunjuk ke arah kebenaran mutlak. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi belakangan ini, termasuk fenomena sosial yang viral di media sosial, seringkali hanyalah riak-riak kecil dari gelombang besar yang sedang dipersiapkan oleh sang penata takdir. Sudahkah Anda menyiapkan ruang di dalam hati untuk menerima perubahan yang tidak hanya akan mengubah nasib bangsa, tetapi juga mengubah cara Anda memandang kehidupan itu sendiri secara menyeluruh?
Kehadiran Satrio Piningit adalah cermin bagi kita semua untuk melihat seberapa jauh kita telah melenceng dari akar budaya dan nilai-nilai luhur Nusantara. Ia mengajak kita kembali ke jati diri sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghormati perbedaan namun tetap bersatu dalam satu tujuan mulia. Sejarah akan mencatat bahwa di tengah kegelapan yang paling pekat, muncul sebuah cahaya kecil yang kemudian membakar semangat seluruh negeri untuk bangkit dari keterpurukan yang berkepanjangan. Kehidupan sosial masyarakat yang kian kompleks dengan adanya teknologi informasi seringkali membuat kita kehilangan sentuhan kemanusiaan yang hangat. Satrio Piningit mengingatkan kita bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan jiwa adalah penggerak utamanya yang tidak boleh terlupakan atau tergantikan oleh algoritma apapun. Ia seringkali ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga, berbaur dengan kaum papa tanpa sedikit pun rasa risih, karena ia tahu bahwa di sanalah denyut nadi kehidupan yang paling jujur berada. Kejujuran itulah yang menjadi senjata utamanya dalam merobohkan tembok-tembok kepalsuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Akankah kita menjadi penonton yang hanya bisa bersorak di pinggir lapangan sejarah? Ataukah kita akan menjadi bagian dari barisan ksatria yang membantu sang satrio menegakkan keadilan di bumi pertiwi ini? Penantian panjang ini akan segera berakhir. Dan apa yang akan tersisa adalah kesaksian tentang siapa yang setia pada kebenaran dan siapa yang berkhianat demi kesenangan sesaat. Satrio Piningit tidak menjanjikan kemudahan, namun ia menjanjikan kemenangan bagi mereka yang sabar dan teguh dalam pendiriannya. Mari kita siapkan diri, bersihkan hati, dan tajamkan pikiran untuk menyambut fajar baru yang akan segera menyingsing dari ufuk timur Nusantara yang tercinta. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka yang luhur, dan Satrio Piningit adalah mimpi yang menjadi nyata di tengah-tengah kita semua. Ia bukan lagi mitos, ia adalah realitas yang berdenyut dalam setiap kebijakan yang adil dan setiap tindakan yang penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan. Mari kita bersama-sama menjaga api harapan ini agar tetap menyala, karena hanya dengan harapanlah kita bisa melangkah melewati lorong waktu yang gelap menuju terang benderang yang abadi. Nusantara sedang memanggil putra-putri terbaiknya untuk bersatu di bawah panji kebenaran yang dibawa oleh sang pemimpin sejati yang telah lama dirindukan oleh bumi dan langit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya, dan semoga kerinduan kita akan sosok pemimpin yang adil segera terobati dengan kehadiran yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kami sangat merindukan saat-saat di mana keadilan bukan lagi sekadar slogan di baliho jalanan, melainkan udara yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kedamaian. Bagaimana menurut Anda? Apakah sosok Satrio Piningit ini sudah mulai menampakkan dirinya di tengah hiruk-pikuk peristiwa hari ini? Silakan tuliskan pendapat, pengalaman, atau diskusi hangat Anda di kolom komentar di bawah, karena suara Anda adalah bagian dari mozaik kebangkitan Nusantara yang sedang kita susun bersama untuk video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami tanda-tanda zaman yang kian nyata. Mohon maaf jika ada kekurangan atau berlebihan dalam penyampaian kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.